Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan antara pendekatan, metode, strategi, dan juga teknik. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan adalah pola pikir atau suatu perspektif cara pandang seseorang untuk menyikapi sesuatu, atau seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan suatu strategi, metode, dan juga teknik. Yang kedua adalah strategi. Strategi adalah seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah metode. Metode adalah yang alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku bagi guru maupun siswa. Makin baik metode yang dipakai, makin efisien pula pencapaian dan tujuan. Contohnya adalah seorang guru menggunakan metode ceramah, tapi hasilnya bisa berbeda karena penggunaan teknik atau teknik yang digunakan itu berbeda. Dan teknik sendiri adalah jalan atau alat yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. Dari uraian, maksudnya teknik ini adalah penjabarannya lebih luas daripada metode dan juga strategi. Dan yang contoh dari teknik sendiri adalah mahasiswa diminta mendemonstrasikan cara-cara berdiskusi sesuai dengan bentuk yang dipelajari, sedangkan kelompok yang lain mengamati sambil mencatat kekurangan-kekurangan untuk didiskusikan setelah demonstrasi selesai. Yang kedua adalah teori yang melandasi strategi pembelajaran. Satu, belajar bermakna dari Ausubel. Contohnya, metode Ausubel ini mengedepankan penalaran deduktif atau yang harus siswa pertama-tama pelajari adalah prinsip-prinsip. Kemudian belajar mengenal hal-hal khusus dari prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua adalah advanced organizer, atau guru menggunakan advanced organizer untuk mengaktifkan skemata siswa atau eksistensi pemahaman siswa untuk mengetahui apa yang telah dikenal oleh siswa dan untuk membantunya mengenal referensiasi pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga adalah discovery learning dari Barner. Teori belajar penemuan discovery dari Barner mengasumsikan bahwa belajar paling baik apabila siswa menemukan sendiri informasi dan konsep-konsep dalam belajar penemuan. Siswa menggunakan penalaran induktif untuk mendapatkan prinsip-prinsip. Contohnya, guru menjelaskan kepada siswa tentang penemuan sinar lampu pijar, kamera, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah alasan mengapa guru tidak mungkin menggunakan teori ekspositori dan discovery secara murni. Karena dua hal ini adalah saling berkaitan. Contoh, apabila seorang guru TK memberi pelajaran kepada kepada anak-anak tentang bagaimana cara menyeberang jalan, itu hanya teori ekspositori. Tapi dalam hal ini seorang guru juga harus memberi contoh bagaimana cara menyeberang, yaitu dikasih praktek atau seorang guru membuat jalan buatan untuk siswa supaya tahu bagaimana mempraktekkannya, dan itu dinamakan discovery. Jadi di sini teori ekspositori dan discovery tidak bisa digunakan secara murni karena hal dua ini saling berkaitan. Dan yang keempat, perbedaan antara discovery dan inquiry. Discovery adalah penemuan dan sering dipertukarkan pemakaiannya dengan inquiry atau penyelidikan. Tapi di sini discovery adalah penemuan, adalah proses mental yang mengharapkan siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental misalnya mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, dan juga membuat kesimpulan. Yang kedua adalah inquiry. Inquiry merupakan perluasan dari discovery. Kalau tadi discovery hanya menjelaskan, mengelompokkan, di sini inquiry adalah membuat
rumusan masalah dan juga merancang eksperimen, atau dalam bahasa mudahnya adalah mempraktekkan. Kalau tadi seseorang hanya melihat, kalau yang inquiry ini seseorang itu diharuskan untuk membuat atau menjelaskan secara rinci, membuat contoh dari membuat laporan dari pengamatan atau pengamatan apa yang dilihat tadi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.